Dia nggak berotot, padahal enggak. Curhat rasa sakit yang aku alami pada waktu aku masih SMP. Saat itu kami baru saja selesai olahraga, kelas lagi heboh-hebohnya. Semuanya cerita sambil tertawa karena ada momen lucu di lapangan tadi. Aku duduk bersama teman-teman cewekku, ikutan ngobrol sambil sesekali ketawa ketiwi. Semua terasa hangat dan seru, aku merasa nyaman di sana. Lalu tiba-tiba ada teman cowok, sebut saja dia Doni, mendekat dan duduk di depan aku. Dia sempat ngobrol bentar, sebelum tiba-tiba bilang dengan suara yang agak keras, kamu tuh berotot banget ya, otot banget, kayak cowok gitu. Aku langsung terdiam, rasanya seperti ada yang mencubit perutku keras-keras. Semua mata tertuju ke arahku dan beberapa teman langsung tertawa. Ikut-ikutan komentar tentang tubuhku yang katanya kekar. Sumpah, di dalam hati aku langsung hancur. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Yang bisa aku lakukan saat itu cuma tersenyum tipis seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati aku menjerit. Selama ini, aku tahu tubuhku agak besar dibandingkan teman-teman cewekku yang lain. Aku gemuk, iya, tapi nggak pernah merasa berotot atau potok. Semua itu baru muncul dari kata-kata Doni. Sejak saat hari itu, kepercayaan diriku yang sudah kebangun pelan-pelan tuh langsung jatuh. Aku tuh mulai sadar banget setiap kali lewat depan kaca, mulai mikir-mikir untuk pakai baju ketat atau warna-warna terang yang bisa bikin tubuhku kelihatan lebih menonjol. Rasanya tiap kali aku mau bergerak, mau bicara, aku merasa semua orang memperhatikan tubuhku. Apa mereka juga melihat kayak gitu? Rasanya tiap kali aku mau bergerak, mau bicara, aku merasa semua orang memperhatikan tubuhku. Apa mereka juga melihat kayak gitu? Apa mereka setuju dengan yang Doni bilang? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikiran setiap hari. Aku sebenarnya ingin banget marah. Rasanya ingin balas ngomong kasar ke Doni, biar dia itu tahu sakitnya dikomentarin kayak gitu. Tapi entah kenapa aku tetap diam. Aku nggak mau menambah masalah. Mungkin karena aku agak nggak mau ada lagi drama di kelas. Meski aku tahu hatiku udah lama terluka dan rasanya insecure. Itu seperti mengikutiku setiap hari sejak saat itu. Bahkan aku pernah coba cerita ke salah satu teman dekatku, tapi dia cuma bilang, anggap aja bercanda, dia nggak serius kok. Padahal aku tahu pasti kalau Doni itu nggak tahu gimana perasaanku sebenarnya. Canda baginya jadi luka buat orang lain. Bukan cuma aku, mungkin ada banyak orang lain di luar sana yang merasa sama. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, kalau aku ingat lagi kejadian itu, aku seringkali menyesal karena nggak membela diri. Gak berani untuk jujur bilang bahwa aku terluka. Coba aja waktu itu aku bicara, coba aja waktu itu aku bilang, Doni, itu gak lucu, tubuhku bukan bahan lucon. Tapi semua itu sudah berlalu, dan aku tahu aku gak bisa mengubah masa itu. Yang aku lakukan sekarang adalah berusaha untuk menerima tubuhku sendiri, menyadari bahwa kata-kata buruk dari orang lain bukan cermin diriku. Jadi, buat siapapun yang pernah merasakan down karena komentar orang lain, kamu nggak sendirian. Mungkin mereka nggak ngerti bahwa canda mereka itu adalah luka untuk kita, tapi kita tetap harus punya kekuatan untuk berbangkit ya, untuk mencintai diri kita sendiri apa adanya. Mari kita jaga perkataan kita, karena dampaknya bisa lebih besar dari yang kita bayangkan. Ya, begitulah pengalamanku waktu aku SMP. Kalau kalian sendiri, kalian pernah nggak ngalamin hal serupa atau seperti apa? Kalian bisa cerita di kolom komentar, guys. Kita bisa saling curhat. Ya, BTW gambarnya udah selesai. Sebenarnya kasus-kasus seperti aku ini yang sebenarnya itu bercandaan tapi nyakitin itu kayaknya nggak beberapa orang pasti ada yang pernah ya ngalami, nggak cuma aku. Dan itu tuh nggak baik buat orang lain, dan nanti kita bisa jadi dibenci sama orang itu juga kan, nggak enak juga kan kalau ada yang dendam karena perkataan kita. Jadi hati-hati aja ya dalam berucap. Oke teman-teman, terima kasih udah nemenin aku menggambar. Yeay, dan gambarnya udah mau jadi. Ini tinggal aku warnain aja. Kalian kalau mewarnai pelan-pelan ya, jangan terburu-buru kayak aku ini. Aku ini mewarnainya terburu-buru, jadi hasilnya itu kurang rapi. Ya, tapi buat kalian harus
harus lebih rapi daripada aku dong. Ya, pokoknya kalau mewarna itu emang harus dengan penuh kesabaran dan telaten. Nah, kalau aku ini orangnya nggak telaten ya. Jadi aku gambarnya ini, aku lebih suka gambar sih daripada mewarnai. Terus kalau mewarnai itu aku senangnya itu pakai aplikasi digital. Kalau aplikasi digital itu misalnya kayak Wispine ada di HP kok. Tuh kan lebih enak tuh. Kalau misalnya gambar rambut itu mewarnainya tinggal klik udah keblok semuanya. Terus tinggal bikin shading-shadingnya dikit-dikit. Terus hasilnya tuh lebih rata, nggak perlu usek-usek kayak gitu. Tapi awal-awal kalian belajar aja pakai teknik pensil kayu, krayon itu ya, buat belajar awal-awal kayak gitu. Biar tahu aja sih guys ya. Oke, seperti ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload lainnya nanti. Oke, tetap semangat dan wassalamualaikum.